Wah gila, baru kali ini nih tampil di kamera begini. Oke, selamat malam semuanya. Kita mau ngapain nih, Mas? Oh, udah record ya. Oke. Selamat malam, Pak Lim. Selamat malam, teman-teman dari Kalbis. Dan mungkin ada viewer lainnya ya. Oke, Ya, kita sekarang mau presentasi terkait eh, pandemi corona di industri media, mulai dari ya, impact sampai strategi yang perlu dilakukan di bisnis itu. Mungkin pertama kita perkenalkan diri dulu ya, Sin ya. Oke, iya. saya Kurniawan dan rekan saya. Dan saya Cindy. Oke, Kita berdua YouTuber baru. Oke. oke. Nah, Ini ini kita kita bakal bahas apa aja? anyway mungkin kita mesti jujur dulu ini tag kita yang kedua karena kita tag yang Iya, pertama problem pas lagi converting. Jadi mudah-mudahan sebagus yang pertama. Pas yang pertama bagus banget soalnya. iya. Oke. Seindah itu. Oke, mungkin kita langsung eh, saya mau full screen ya. Jadi nggak usah ngeliat muka kita terus-terusan. Jadi Oke. enak kan? Sudah belum? Belum. Oke. Dan Oke. Em, oke, yang akan kita bahas eh, di presentasi ini terkait strategi di bisnis media. Pertama, peningkatan kepemirsaan. Kedua, faktor yang mengkontribusi. Dan tiga, iklan yang mendominasi. Yang keempat, strategi untuk menjalankan bisnis setelah pandemi corona. Tapi kalau ya. kita lihat-lihat, nomor 1, 2, 3 ini kok agak nggak nyambung ya dari yang ditanyakan oleh soal di tugas kita, di mana impact itu umumnya uh, di industri yang dipilih, yang ditawarkan, itu umumnya impact terkait dengan negatif. Artinya penurunan daripada pendapatan atau penurunan daripada customer. Kalau di media sendiri, dari data yang kita dapatkan di Nielsen, itu justru berbeda. Bukannya menurun pendapatannya atau kepemirsaan atau customernya, justru di masa pandemi ini untuk bisnis media terjadi peningkatan kepemirsaan. Lalu kita juga nanti akan bahas apa sih faktor yang mengkontribusi dari peningkatan tadi, dan ada iklan nih yang mendominasi sebagai uh, poin pendapatan daripada di bisnis media tadi, gitu ya Cindy. Hmm. Mungkin lanjut Ya, aja ya, betul. karena kita Hmm. ternyata memang Ya. dibatasin antara 5 sampai 12 menit untuk presentasi. Oke, kita lanjut. Oke. Oke, silakan Cindy. Oke, seperti tadi yang udah dijelasin di awal untuk istilahnya daftar isi kita nih Hmm. di video kali ini. Video kali ini kita akan menjelaskan tentang peningkatan kepemirsaan di mana pandemi COVID-19 ini sungguh terkenal karena tadinya dari Wuhan, sekarang sudah menjamur ke Indonesia dan menyebabkan banyak perubahan perilaku konsumen, terutama dalam hal mengkonsumsi media. Konsumsi ini sini bukan makan ya, tetapi menggunakan media bagaimana layaknya media itu diperuntukkan ya. Oke. Terutama pada saat Presiden Jokowi itu mengumumkan kasus pertama, yaitu pada tanggal 2 Maret. Nah, tanggal 2 Maret ini udah kelihatan nih bahwa perubahan yang signifikan terdapat pada pola konsumsi media, yaitu dari pemberitaan membuat Sorry. masyarakat mulai memantau setiap aktivitas atau perkembangan yang terkait dengan COVID-19. Nah, itu banyak banget yang di media, terutama televisi. Bisa dilihat eh, ketika peningkatan ini dari 11 Maret itu meningkat 12%, lalu ke 18 Maret meningkat menjadi 13,8%. Nah, catatannya adalah ini setara dengan penambahan sekitar 1 juta pemirsa TV. Nah, peningkatan durasi menonton TV juga meningkat cukup tinggi ya, dari yang 11,2% menjadi 13,7%. Itu kira-kira durasinya sekitar sebentar.
Durasinya sekitar 40 menit. 40 menit. Nah, ini kita juga ambil hasil pantauannya di Nielsen, itu yang terdapat pada 11 kota. Gitu. Nah, ini melihat seperti ini, media justru banyak apa ya? Banyak dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan media sebagai awareness-nya mereka, brand mereka, yang akhirnya mengingatkan terus pentingnya kesehatan dan lain-lain. Seperti itu. Oke, next ya. Apa sih faktor yang mengkontribusi dari peningkatan kepemirsaan tadi dan peningkatan durasi menonton dari risetnya Nielsen sendiri? Faktor yang mengkontribusi itu pertama, maraknya pemberitaan di sejumlah stasiun TV terkait COVID-19 sepanjang 1 sampai 18 Maret. Jadi banyak orang tuh yang mencari tahu perkembangan daripada COVID sendiri, dari mulai korbannya, jumlah korban, jumlah yang meninggal, jumlah yang sembuh, itu dia pantau terus. Sementara juga dari media, dari beberapa channel berita juga memang lebih bisa lebih banyak menayangkan berita-berita terkait COVID-19 tadi daripada berita yang lain. Memang di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, itu fokusnya memang lagi ke COVID-19 ini. Lalu yang kedua, kebijakan tinggal di rumah, hashtagnya apa, Sin? Di rumah Di aja rumah ya, aja. di rumah aja. Di rumah aja hashtagnya. Atau hashtag di, Masih kalau di berlaku loh kantor sampai kita, sekarang. di kerja di rumah lah, work from home. Jadi rumah. Kerja, marilah kerja di rumah gitu. Marilah Kayaknya kerja di sama rumah. Sampai bosan. Cindy dapat jatah separuh-separuh ya, Sin, separuh di rumah, separuh Ya, di kantor. Nah ini juga sip-sipan. tips sih, Van. Kalau di rumah ya pasti kalau kita cari hiburan, apalagi kalau bukan nonton TV gitu. Nonton TV ya baik channel berita atau channel apapun. Satu catatan di sini, ada dua faktor yang berkontribusi terkait kepemisahannya, yaitu program anak-anak dan series. Series mungkin Ya, lebih digandrungi sama ibu-ibu ya, serial TV seperti apa ditonton terus. Lalu kalau program anak-anak ya tentunya bukan cuma pekerja aja yang work from home, sekolah juga diliburkan. Sorry, bukan diliburkan, tapi lebih belajar di rumah. Nah, kalau belajar di rumah sebenarnya nggak belajar juga sih. Anak saya lebih banyak mainnya ya. Jadi tetap nonton TV atau dia nyari channel-channel ya yang dia suka lah. Dari Iya. sini ke program berita naik signifikan lebih dari 25%, terutama ditonton oleh kelas atas. Sedangkan segmen pemirsa anak itu usianya di sini 5-9 tahun meningkat signifikan dari 12% menjadi 15,8%. Bahkan di Jakarta sampai 16,2%. Ya. Oke, Boleh kita nambahin lanjut. ya? Oh, mau ditambahkan? Ingat Boleh Cindy, dong. ada batasannya 12 menit. Oke, Iya. silakan kalau mau nambahin. Sebentar. Hanya pengetahuan sedikit sih sebenarnya. Iya, iya, Kenapa iya. program berita ini jadi menaik tajam sekitar 25%. Hal ini juga berbanding lurus dengan kenaikan dari omset beberapa produk, yaitu suplemen maupun vitamin. Karena pencapaiannya yang biasanya Februari itu 6 miliar, sekarang tuh bisa sampai 20 miliar. Dan itu cukup fantastis harga seperti itu. Nah, mungkin tadi juga udah dijelasin kayak program berita naik sampai 25%, dan sampai usia 5-9 usianya juga meningkat tajam, ya kita bisa tahu bahwa kalau anak-anak, orang tua di rumah mungkin lebih tertata untuk program TV-nya, untuk bimbingannya, dan lain-lain. Seperti itu sih, Pak, yang mau Oke, ditambahkan. thank you Cindy. Kita lanjut ya. Oke. Nah, kita bicara tentang pendapatannya sekarang. Pendapatan dari bisnis media. Yang pasti, kalau dulu TVRI bayar ya. Kalau sekarang media Iya, swasta, apalagi sih pendapatannya kalau bukan dari iklan. Nah, iklan sendiri tuh didominasi ternyata dari produk vitamin dan suplemen, serta penyembuh betul. penyakit seperti obat batuk. Kenapa gitu? Ya pasti teman-teman tahu ya, kalau memang sekarang jualannya apalagi nih, yang lebih laku, orang lebih concern untuk mengeluarkan uangnya untuk vitamin,
suplemen, obat-obatan, atau kalau memang ada uang dipakai pasti buat beli masker ya. Sekarang kan masker tuh penting banget, dicari banget gitu. Kemarin juga Pak Lim sempat nyaranin waktu di kelas, ayo teman-teman kita beli vitamin, jangan beli vitamin yang bukan yang sembarangan ya, tapi jangan yang ecek-ecek lah, tapi yang benar-benar khasiatnya ada, yang agak mahal sedikit tapi nggak apa-apa karena memang kan kebutuhannya juga buat menjaga kita juga dari virus ini kan ya, sebagai antibody. Ya. Data selanjutnya silakan Cindy. Nah, ini juga kita bisa lihat dengan di awal Maret ya terutama, kategori vitamin itu menayangkan 300 spot iklan per hari. Itu cukup besar dan cukup pesat. That's why vitamin maupun suplemen itu ya total belanjanya cukup meningkat ya, dari 6 miliar menjadi 20 miliar. Itu fantastis banget karena ternyata iklannya sendiri pun cukup pesat gitu naiknya. Sampai pada akhir tanggal 18 Maret, itu iklan kategori produk tersebut, suplemen atau vitamin, itu naik sekitar 600 spot per hari. Dan dengan total belanja iklan mencapai 15,3 miliar per hari. Per hari. Itu kayaknya sungguh beruntung lah yang punya usaha vitamin maupun suplemen ya. Yes. Nah, hal yang serupa juga terjadi pada kategori obat batuk yang menayangkan kurang dari 50 spot iklan di awal Maret dan meningkat menjadi 180 spot pada 18 Maret dengan total belanja 5,6 miliar per hari. Itu juga cukup fantastis harganya. Bukan harga, tapi omsetnya, pendapatannya saat itu. Karena ini kayaknya dampak COVID juga jadi apa ya? Beberapa sebagian industri turun, sebagian juga lagi tinggi-tingginya untuk produk-produk ini. Iya nggak sih? Yes. Jadi COVID mengakibatkan profit bagi sebagian industri. Kayak lucu ya kalau dibuat pantun ya mestinya ya. Yes. Mau lanjut, Sin? Next. Oke, next. Ya, ini nambahin yang tadi ya, masih lanjutkan terkait dengan iklan yang mendominasi tadi. Dari pantauan Nielsen di 200 situs lokal, kedua kategori produk tersebut tadi, yaitu vitamin dan suplemen, belanjanya totalnya 20 miliar pada minggu kedua bulan Maret. Naik signifikan yang hanya tadinya 6 miliar di minggu kedua bulan Februari. Ini fantastis juga ya angkanya. Ya, ini produk tersebut bisa menggelontorkan untuk belanja iklan sebesar itu, berarti memang dia juga jualan produknya juga luar biasa. Ya mungkin teman-teman tahu lah ya kalau kita lagi belanja, lagi ke apotik gitu ya, K24 atau Senturi, coba deh cek vitamin atau suplemen. Kalau masih tersedia, berarti Anda lagi beruntung. Kalau enggak, memang pasti lagi laku-lakunya. Gitu ya sih. Betul. Tapi memang benar. Contoh kayak vitamin C, saya cari itu di K24 Century, itu udah nggak ada lagi. Benar-benar, atau bukan nggak ada. Selain nggak ada, harganya juga yang tadinya Vitamin yang bisa kita beli 1.500, sekarang bisa sampai 4.000 atau bahkan 5.000. Ya itu, maksudnya di mana kebutuhannya naik, maka harga pun naik. Itu kayaknya udah hukum marketing nggak sih? Hukum marketing banget lah. Dan akhirnya kita ngelihatnya bahwa wah, produk ini memang lagi dibutuhkan nih, gitu. Sama aja kayak masker. Masker sekarang kalau kita taruh di mobil mungkin udah dicolong kali, karena saking berharganya kan. Tadi sih ya, bukan nyolong handphone ya sekarang. Iya, benar-benar. Harganya fantastis banget. Gitu. Nah, tadi sempat Mas Kurniawan bilang, untuk selain TV maupun iklan digital, itu cukup mendominasi. Ya, betul memang seperti itu. Karena kita sudah ada hashtag di rumah saja dan work from home, atau kita kenalnya WFH. Ya, apalagi ini udah saatnya e-commerce udah meraih untung banyak sebenarnya. Karena dengan iklan digital, pengguna internet di Indonesia berapa sih? Jutaan gitu. Satu orang bisa punya 2-3 HP. Kita pengguna juga. Nah, makanya penjangkauan untuk iklan digital jauh lebih masif juga, sama televisi tuh mungkin 11-12, cuma mungkin lebih murah.
digital kali ya. Gitu, dan akhirnya bisa melonjak tinggi. Contoh sekarang kemarin tuh Hero atau apa, dia udah punya website online dijadiin e-commerce. Beberapa supermarket atau hypermarket.com juga pun ada sekarang. Tinggal beli, tinggal semua Gojek dan whatever itu logistiknya, dan mereka pakai digital gitu. Jadi sekarang promonya adalah promo diskon akan lebih tinggi ketika kita pakai hashtag di rumah aja maupun kita di rumah aja misalnya dari online gitu. Jadi gimana ya, berbanding lurus juga harga diskon maupun kita di rumah gitu. Oke. Kita lanjut kali ya, Sin ya. Soalnya tuh kameramen ngasih kode terus supaya waktunya agak cepat. Oh iya sih. Kita lagi syuting. Oke, lanjut ya, Sin. Iya. Oke. Gitu. Nah, ini kita ngebahas strategi untuk menjalankan bisnis setelah pandemi corona. Tadi kita ngebahas, sebelumnya kita ngebahas selama pandemi corona kondisi bisnis media seperti apa. Nah, ini kita asumsikan sebenarnya di soal tugasnya sendiri 3-6 bulan ya. Tapi kalau secara perkembangan berita sih bisa lebih dari itu. Bahkan Jokowi bilang bisa sampai akhir tahun. Mungkin strategi pertama disampaikan oleh Cindy, tolong Sin. Oke, memasarkan penjualan melalui sarana televisi maupun digital. Seperti yang tadi udah saya singgung, bahwa kita udah mulai fokus dengan pemasaran digital. Kenapa? Melalui website yang dijadikan e-commerce, sosial media, kita punya strategi search engine maupun penjual melalui marketplace, dan bentuk tim reseller atau agent untuk menjual produknya, itu adalah cara yang paling possible untuk saat ini maupun next-nya. Kenapa demikian? Memang sekarang udah hybrid juga ya untuk di dunia marketing. Ketika hybrid ini terjadi, 4.0 atau 5.0 sudah ada, memang seharusnya banyak brand yang sudah menggunakan hal ini. Dan sekarang, di saat sekarang sudah terbukti bahwa digital lebih efektif dibandingkan media yang lain mungkin ya. Radio aja sekarang udah di rumah aja gitu, udah online juga akhirnya kan. Dan sekarang televisi juga banyak brand awareness yang memang menggunakan campaign-campaign itu ya arahnya ke sana. Nah, di iklan digital ini pun sebenarnya kenapa ada tim reseller maupun agent, banyak yang gara-gara pandemi COVID ini kehilangan pekerjaan. Sehingga kita nge-build suatu community mungkin bilangnya dengan tim reseller ini atau agent, yang akhirnya kita udah punya gambaran nih. Oh, kita bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang-orang ini gitu. Resellernya seperti apa? Itu kayak mungkin berantai kayak tumpukan batu bata gitu. Mungkin kayak MLM kali ya. Sekarang MLM nggak kedengeran lagi nih. Cuma mungkin berlakunya seperti itu pada akhirnya. Karena online akhirnya kelihatan nyata sekarang. Sangat kelihatan profitnya kelihatan gitu. Kayak tadi COVID Mas, tadi istilahnya COVID mendatangkan profit. Nah, mendatangkan profit, yes. Iya, betul. Nah, itu kayak gitu, kayak terlihatnya seperti itu. Akhirnya media ini muncul untuk memberikan awareness, yang akhirnya menimbulkan perilaku konsumen, dan akhirnya memberikan keputusan pembelian. Kayak gitu sih, Mas, kalau aku lihat. Oke. Gue lanjutin ya, Sin. Silakan. Ini strategi kedua sekarang kita bicarakan. Yang tadi sebelumnya kita ngebahas konten-konten yang yang laris ditayangkan selama pandemi corona, yaitu berita, tayangan anak, dan serial TV. Nah, selepas dari pandemi corona, ternyata konten-konten yang mengedukasi masyarakat tadi tetap dicari, tetap diminati. Tapi berbeda, kita bicarakan nantinya adalah cara mencegah COVID-19 muncul lagi. Lalu nyambung juga nih dengan konten gimana cara menjaga imunitas tubuh, dan ya ini juga menjaga imunitas tubuh kan juga nyambung dengan pencegahan COVID-19 juga ya. Jadi konten-konten ini tetap masih diminati. Lalu yang kedua terkait konten, ini kita nyambung dari beritanya yang tadi ya, berita dari Pak Jokowi di 17 April kemarin mengatakan kalau setelah pandemi corona ini berakhir, yang booming adalah sektor pariwisata. Ya,
mungkin kalau saya nyambungin terhadap yang kita alamin ya, selama kita dipaksa atau diminta untuk work from home, diminta untuk di rumah aja jangan keluar, itu yang kita alamin tentu kita ngerasain bosen ya, jenuh, pengen banget jalan-jalan, pengen keluar rumah. Iya. Di video sebelumnya Mike Alfamart aja bahagia banget ya. saya pengen nyinggung gitu. Ke Alfamart aja udah seneng banget berasa jalan-jalan. Ya udah pasti udah punya planning untuk melakukan traveling atau jalan-jalan bahkan sampai ke luar negeri. Nah, pasti konten-konten yang berbau dengan wisata ini sudah yang pastinya akan dicari, yang bakal dicari pemirsa TV. Nah, selain itu pasti media akan juga mendapatkan rezeki dari iklan-iklan berbau kepariwisataan, termasuk maskapai penerbangan, hotel, dan produk pariwisata lainnya. Mungkin itu kali ya sih. Mau ditambahin lagi? Kita mungkin gini kali ya. Oke. Dari daftar isi kita kan kita lihatnya dari tadi kan untuk kepariwisataan. Sebenarnya impact-nya apa sih? Berarti kan kalau medium ada nih salah satunya yang sebenarnya kita lihat rugi gitu. Rugi. Dimana rugi ini kalau kami lihat, sebenarnya kerugiannya adalah event offline, yang mungkin kita udah setting untuk beberapa bulan ke depan, ya akhirnya kita nggak boleh, kita dilarang untuk berkumpul, dan akhirnya di-cancel gitu. Nah, itu kerugian yang akhirnya kita bisa lihat bahwa itu kerugian yang besar gitu, karena event offline itu tidak hanya 10-20 juta, bahkan ratusan juta. Contoh kecil aja kayak event-event yang ada di corporate yang tadi udah sempat disinggung adalah RUPS, itu juga pasti habis ratusan juta, di mana media, sebuah media, yaitu membutuhkan wartawan tidak bisa datang, tidak bisa mengupdate seperti apa. Nah, itu pemberitaan-pemberitaan kayak gitu kan juga dilihat lagi gitu, harus seperti apa kalau event itu tidak bisa. Sekarang banyak event pindah ke Zoom loh semuanya. Iya. Semua diadakannya di Zoom malah. Nah, itu yang hal-hal yang kayak gitu yang mungkin akhirnya dijadikan, maksudnya jadi bahan, itu kerugian gitu. Itu aja sih dari saya, cukup. Kita stop share dulu biar kita kelihatan mukanya kali ya, Sin? Iya, boleh dong. Belum pamit. Oke, Sin? Iya. Belum masih? Oke, udah kelihatan. Udah. Pantai saya udah kelihatan kan? Nih lagi liburan. Saya lagi di office masih kelihatannya. Oke, mungkin kita sekian ya. Saya sama Cindy mau pamit. Mungkin minta maaf kalau memang ada jokes yang kurang berkenan. Harapannya teman-teman dukung kita. Kalau ada yang mau ngasih jempol, kita terima kasih juga. Iya. Dari sini mungkin tambahan apa? Jadi don't forget to like, subscribe, and comment, and share. Karena kita YouTuber pertama. Baru pertama kali. Yes. Oke, ini cukup tantangan ya. Iya, banget. Makasih Pak Lim. Oke, terima kasih Pak Lim. Kita harapkan nilainya baik. Oke, kita pamit. Sign out. Bye-bye. Sign out. Bye-bye.